Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today, I'm going to explain about tenses. So, first of all, let me introduce myself. My name is Afriliani Putri Darmawanti. You can call me Miss Afril. Oke, kita akan memasuki ke pembelajaran dari tenses. Jadi, apa sih tenses itu? Oke, tenses ini adalah menunjukkan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, di dalam bahasa Inggris, tenses ini sangat penting untuk penggunaan grammar tentunya. Nah, seperti yang kita tahu, dalam bahasa Indonesia, sebuah kata benda itu tidak memiliki suatu perubahan. Tetap saja entah itu dilakukannya sekarang, dilakukannya kemarin, ataupun yang akan dilakukan. Nah, seperti kata makan di sini, kata makan dalam bahasa Indonesia apabila sekarang saya makan. Nah, itu tidak ada perubahan. Kalau misalkan kemarin saya makan, besok saya makan, itu tetap saja kata makan ini tidak berubah. Dan kata kerjanya itu tetap sama. Makan is makan. Itu dalam bahasa Indonesia. Tetapi beda halnya dengan ketika kita di dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris, apabila waktunya itu dilakukan sekarang, dalam kata makan ini, itu akan menjadi I eat. I eat atau saya makan sekarang. Tapi kalau misalkan kalian makannya itu kemarin, di sini waktunya kalau misalkan kemarin, itu akan menjadi I ate. I ate. Menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Dan kalau misalkan kata makannya itu dilakukan besok, itu akan menjadi I will eat. I will eat. Nah, di sini tertera jelas ya, kalau misalkan kata kerja itu akan berubah di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kenapa tenses itu penting? Kenapa tenses itu penting? Karena apabila kita bisa memahami orang lain itu melakukannya pada waktu kapan, atau kejadiannya itu kapan, peristiwanya itu kapan, entah sekarang, kemarin, ataupun besok, itu adalah gunanya dari tenses. So, tenses itu terbagi menjadi 3 waktu, seperti yang Miss katakan tadi. Ada masa sekarang, ada kemarin, dan juga besok. Nah, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu masa sekarang, atau biasa disebut dengan present dalam bahasa Inggris. Okay, this is simple present tense. So, the first material in this tenses adalah simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Di sini simple present tense itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan sebuah fakta ataupun keadaan sekarang. Nah, di sini Miss ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu ada I study every day. I study every day. I di sini sebagai subjek. Saya. Study di sini sebagai verb. Verb di sini dalam simple present tense itu biasa menggunakan verb one atau kata kerja pertama. Study di sini sebagai kata kerja pertama. Dan kemudian ada kata everyday. Everyday ini menjelaskan sebuah keterangan yang dilakukan setiap hari atau biasa dilakukan. Sebagaimana di sini biasa dilakukan itu adalah simple present tense dan menggunakan verb one. Yang kedua yaitu ada she feels happy. Di sini menjelaskan sebuah perasaan. She feels happy. Kenapa feels-nya ini ada S di belakangnya di verb pertama. Jadi she sebagai subjek, feels sebagai verb one, dan kemudian happy itu sebagai adverb. Nah, apabila she, he, and it, she, he, and it di sini itu menggunakan S
atau es setelah kata kerjanya. Jadi di sini ada she feels happy. Di sini dalam kata kerjanya ditambah dengan s. Jadi ingat ya, kalau misalkan ada subjeknya she, he ataupun it, itu kata kerjanya ditambahkan s atau es. Okay, let's move to the next example. Contoh selanjutnya ada the sun rises in the east. Nah, jadi the sun ini sebagai subjek. Lagi-lagi di sini the sun is it. Maksudnya ke it. Jika subjeknya adalah she, he, atau it, itu verbnya ditambah dengan s. Rises di sana ya. Dan in the east itu menjelaskan sebuah fakta. Yang dimana fakta itu termasuk dengan simple present tense. Okay, this is the simple present tense. So the next material is simple past tense. Okay, so the next material is simple past tense. So, what is simple past tense? Apa itu simple past tense? Jadi, simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi dan selesai pada masa lalu. Jadi, kejadian masa lampau gitu yang sudah dilakukan. Nah, di sini Miss ada salah dua lah ya. Ada salah dua contoh, yaitu ada I studied yesterday. I di sini adalah sebagai subjek. I sebagai subjek, kemudian studied di sini adalah verb. Verb apa? Yes, correct. This is verb 2 atau kata kerja kedua karena menjelaskan hal atau kejadian masa lampau. Di sini simple past tense itu menggunakan verb kedua atau kata kerja kedua. Nah, di sini ada kata yesterday atau kemarin yang menyatakan sebuah keterangan kemarin atau kejadian yang dilakukannya itu kemarin. Apa kejadian yang dilakukan kemarin? Yes, studied. Nah, verb 2 ini menambahkan ed di sini. Jadi studied. Kenapa Miss ditambahkan ed? Karena studied ini adalah regular verb atau kata kerja berurutan. Nah, biasanya kalau misalkan kata kerja berurutan itu verbnya ditambah dengan ed. Jadi kayak misalkan study ini, kalau verb pertamanya study, verb pertama study, verb kedua study juga. Tapi karena study ini adalah regular verb, itu maka di dalam simple past tense harus menggunakan tambahan ed. This is regular verb. Jadi verb ditambah dengan ed. I studied yesterday. Okay, got it? So the next example is I ate rice. Di sini I ate rice. I sebagai subjek. I sebagai subjek. Kemudian ate. Ate ini apa sih? Ate ini adalah makan, betul. Makan di sini menggunakan verb kedua. Kenapa Miss jadi ate bukannya eat? Karena ate ini atau kata kerja makan dalam verb kedua atau kata kerja kedua itu menjadi ate atau biasa disebut dengan irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, jadi kata kerja yang tidak beraturan itu seperti apa sih? Nih, contohnya ada go, eat, and see. Go itu dalam verb kedua menjadi went. I went to school yesterday. Yeah, something like that. Kemudian ada eat yang menjadi ate. Seperti yang dicontoh, I ate rice. And see menjadi saw. So, this is the simple past tense. Okay, let's move to the next material. Simple future tense. Okay, everyone. So, kita sudah memasuki
pembahasan terakhir yaitu mengenai simple future tense. Apa sih nih simple future tense itu? Oke, simple future tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi di sini yaitu bakal ada will plus verb one. Jadi simple future tense ini menggunakan verb one atau kata kerja pertama lagi setelah kata will. Okay, let me see. The example is, ada contoh, I will call you later. I di sini sebagai subject. Kemudian will, karena di sini future atau kejadian yang akan terjadi di masa depan, seperti yang dilihat, later di sini pasti menggunakan will sebelum dari kata kerja call. I will call you later. So, the next is, she will go to Jakarta next week. Jadi, she itu sebagai, that's correct, is a subject. Will and go. Go itu sebagai verb one atau kata kerja pertama. Jadi, setelah will itu diikuti dengan kata kerja pertama, yaitu di sini she will go. Go sebagai verb one atau kata kerja pertama. Nah, next week ini menjelaskan minggu depan. Minggu depan itu berarti masa yang akan datang. She will go to Jakarta next week. Dia akan ke Jakartanya kapan? Minggu depan. Berarti hal yang akan terjadi di masa depan. This is the simple future tense. Nah, kenapa sih ada will atau ada penambahan will sebelum verb? Kenapa will? Karena will atau bahasa Indonesia itu akan. Will ini adalah akan. Jadi, seperti yang sudah Miss jelaskan, simple future tense ini adalah hal yang atau kejadian yang akan dilakukan di masa depan. Will itu adalah akan. Jadi will di sini sebagai kata bantu atau biasa disebut dalam bahasa Inggris itu auxiliary verb. Kata bantu sebelum kata kerja. Nah, itu disebut dengan auxiliary verb. Jadi, she will go to Jakarta next week. Subject, kemudian ditambah will, kemudian setelah will adalah kata kerja pertama atau verb one. Nah, kemudian selanjutnya akan ada keterangan atau adverb yang menerangkan masa depan atau hal yang akan dilakukan. Ketika di sini ada kata later dan juga next week. Itu adalah sebagai adverb yang menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa depan atau hal yang akan dilakukan di masa depan. Okay, so everyone, this is the material yang saya jelaskan mengenai tenses. Ada 3 macam tenses. Ada simple present tense, simple past tense, and simple future tense. So, do you get what I explain, or do you understand? Okay, see you for the next example or the next material, I think. Ya, cukup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.